salah satu cara atau upaya pemerintahan rezim Prabowo Gibran ini yang ada hari ini adalah untuk menyenangkan para tim-tim pemenangannya adalah dengan memberikan konsesi gitu kan, dengan memberikan pengelolaan di sektor pertambangan itu sendiri. Misalnya hidup berdampingan dengan perguruan tinggi misalnya, kemudian mahasiswanya juga dia jadi diintervensi akhirnya ketika mereka melakukan kritik. Jangan-jangan penggunaan normalisasi kampus untuk mahasiswa, aktivitas mahasiswa itu akan lebih ketat gitu. Halo, kembali lagi di podcast Di Atas Meja, di mana tidak ada yang dikorupsi di obrolan ini. Nama saya Yasar. Hari ini kita akan membicarakan satu dari banyak begitu ya permasalahan yang sedang menghadapi bangsa ini. Kita akan bicara soal rencana terbaru untuk merevisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang dulu udah pernah direvisi tahun 2020 dan kemarin baru banget di 20 Januari di tengah kerahasiaan, di tengah ketidaktahuan publik, di tengah masa reses yang mana harusnya DPR sedang menampung aspirasi warga, mereka menggodok revisi keempat terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara. Dibahas dengan sangat kilat, dalam hitungan jam mereka langsung sepakat untuk menjadikan undang-undang tersebut menjadi RUU usulan DPR dan sekarang prosesnya sedang berlangsung di Balek begitu ya, sedang dibahas. Beberapa poin kontroversial dari RUU ini salah satunya yang kita bahas adalah hak mengelola tambang bagi perguruan tinggi. Nah, kita akan bahas itu bukan dengan saya saja, saya ditemani oleh dua orang di sini. Satu ada Bang Farhad dari Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam dan juga ada Kak Mei dari Tren Asia. Dua NGO yang fokus di isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan tentunya. Apa kabar Kak Mei, Kak Farhad? Baik ya. Meski ada upaya ngawur nih sekarang nih dari berbagai macam kebijakan dan regulasi yang kita lihat pasca 100 hari ini yang terbaru lagi nih yang coba untuk diakomodir oleh pemerintah dan DPR soal memberikan perguruan tinggi hak mengelola tambang. Pertama-tama mungkin aku mau nanya komentar umum dulu gitu ya dari pandangan organisasi teman-teman. Gimana sih upaya yang sedang berlangsung ini? Ini tepat nggak sih tiba-tiba ada perluasan subjek begitu ya untuk bisa mengelola tambang? Mungkin dari Kak Farhad dulu silakan. Ya, kalau di Jatam sendiri ini kan sebetulnya tidak bisa dilepaskan juga kan dari kontestasi politik yang sebelumnya dilakukan di 2024 kemarin. Nah, kita melihat bahwa upaya revisi dari Undang-Undang Minerba ini, Undang-Undang Mineral dan Batubara ini sebetulnya adalah mencoba untuk bagaimana agar menambah jumlah perburuan rente gitu, aktor-aktor perburuan rente yang secara terus-menerus yang ingin diupayakan oleh pemerintah, oleh kekuasaan agar yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam itu semakin meluas. Dan di sisi lain kenapa kita katakan bahwa ini merupakan ada berkaitan dengan pemilu kemarin, karena ya kita melihat bahwa salah satu cara atau upaya pemerintahan rezim Prabowo Gibran ini yang ada hari ini adalah untuk menyenangkan para tim-tim pemenangannya adalah dengan memberikan konsesi gitu kan, dengan memberikan pengelolaan di sektor pertambangan itu sendiri, dan itu yang kemudian secara terus-menerus dilakukan. Dan ya perlu kita pahami bahwa ini sebetulnya hanya melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Jokowi, kemudian itu juga yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Gibran. Dan di sisi lain yang menjadi persoalan ini kan kalau misalkan kita cek narasi dari pemerintah, itu kan salah satu upaya salah satu alasan kenapa revisi Undang-Undang Minerba ini dilakukan itu adalah bagaimana agar swasembada energi itu bisa terpenuhi gitu kan. Cuman yang menjadi persoalan, swasembada energi ini menjadi sebuah masalah yang besar karena di dalamnya adalah ada upaya perluasan hilirisasi gitu. Misalkan kita lihat di masa Joko Widodo, hilirisasi itu hanya sebatas pada industri nikel untuk kendaraan listrik apa segala macam. Tetapi di masa Prabowo Gibran, hilirisasi itu diperluas ke 28 komoditas mineral kritis. Nah, ini yang kemudian kita anggap bahwa upaya perluasan daripada kerusakan sehingga aktor-aktor perburuan rente itu semakin menguat dan semakin akan memberikan daya rusak yang sangat-sangat signifikan bagi warga yang hari ini berjuang di lingkar industri ekstraktif itu sendiri gitu. Kalau dari kita ngelihatnya seperti itu, bahwa ini adalah upaya yang memang secara sejak awal didesain untuk mengakomodir kepentingan para elit politik, elit bisnis yang ada di Indonesia itu sendiri. Apalagi di kabinet Prabowo sendiri
dari dari 48 itu kurang lebih sekitar 60-70% itu kan terafiliasi bisnis gitu kan. 15 diantaranya seperti Bahlil, Hashim dan macam-macam itu dan lain-lain itu ya bisnisnya adalah bisnis kotor ekstraktif itu gitu. Jadi nggak ada ya, salah satu upayanya, salah satu poin kuncinya adalah di situ tadi, bagaimana mereka ingin menyenangkan gitu kan tim-tim pemenangan, tim-tim kampanye mereka pada saat perebutan kekuasaan di pemilu 2024 kemarin gitu. Jadi sangat jauh dari klaim mereka yang bilang ini upaya untuk mengakomodir amanat konstitusi bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh rakyat. Tapi kalau Jatam justru tadi melihatnya ya jelas begitu bahwa ini bukan hanya anti terhadap kepentingan publik, bahkan lebih jauh lagi hanya sekedar balas budi ke taipan-taipan yang dulu menyokong Prabowo Gibran saat berkampanye dan pada akhirnya juga ya tidak berperspektif lingkungan gitu. Iya, betul. Nah, ini kan yang perlu dicek juga kan yang sering kali dinarasikan oleh pemerintah itu adalah soal demokrasi ekonomi. Nah, sementara kalau misalkan kita mau mengecek soal demokrasi ekonomi itu sebetulnya praksisnya seperti apa? Apakah pemberian konsesi terhadap seluruh elemen masyarakat atau justru yang kita mau pastikan adalah keadilan ekonomi bagi warga itu sendiri? Karena pada dasarnya sektor pertambangan itu kan sektor yang padat teknologi, padat modal dan ekonomi yang rapuh gitu. Dia tidak berkelanjutan gitu kan. Jadi sistem kalau misalnya kita bicara tadi di awal diomongkan bahwa ini adalah sebuah upaya untuk demokrasi ekonomi, tetapi di sisi lain praksis dari demokrasi ekonomi itu sendiri yang kemudian akan terjadi adalah yang punya modal besar yang akan memenangkan perebutan itu yang akan terlibat gitu dalam kontestasi bisnis itu gitu. Karena pada dasarnya yang pemodal-pemodal kecil misalkan kita tahu UMKM misalkan ataupun perguruan tinggi itu sendiri apakah mereka punya modal yang kuat, di ujungnya klimaksnya nantinya akan berada pada akan menggunakan pihak ketiga kalau misalkan si perguruan tinggi ini tidak memiliki modal yang cukup atau teknologi yang cukup, pasti mereka akan menggunakan pihak ketiga atau investor-investor lain untuk mengelola pertambangan itu, dan itu memang di dalam undang-undang kita dikenal dengan izin usaha jasa pertambangan itu gitu. Terima kasih Bang Farad. Nanti aku akan lanjut ke poin apa lagi tadi soal perburuan rente. Aku mau nanya dulu ke Kak Mei. Kalau dari Trinasia catatannya gimana secara umum? Serupakah atau berbeda? Ada yang beberapa serupa, tapi mungkin bisa dibilang dari semangatnya dulu kali ya. Kalau kita lihat secara substansi, semangat dari RUU Minerba ini katanya ya, klaimnya adalah untuk tadi meningkatkan perekonomian, kemakmuran rakyat, kemudian juga secara global misalnya merespon kebutuhan untuk transisi energi. Tapi kita perlu mengkerucutkan dengan misalnya 2 poin utama sorotan dari RUU Minerba ini adalah satu, dia ini ya melegitimasi peraturan pemerintah yang diterbitkan nomor 25 tahun 2024 silam gitu ya, yang dimana itu juga mengakomodasi pemberian konsesi secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dan kemudian yang kedua adalah terbaru misalnya memberikan konsesi secara prioritas pula kepada perguruan tinggi. Nah, kalau kita cek lagi kemudian urgensinya apa untuk memberikan prioritas konsesi ini, alasannya tadi sudah disebut oleh Farhad sebelumnya, dan kemudian tambahannya adalah bahwa misalnya ini diklaim sebagai cara untuk menjadi ladang usaha bagi kampus supaya bisa memberi ruang untuk satu misalnya eksplorasi untuk inovasi teknologi dan lain-lain. Kedua adalah sebagai dana untuk pendidikan gitu ya klaimnya, bahwa selama ini misalnya kesulitan perguruan tinggi untuk memberikan subsidi atau biaya pendidikan yang cukup tinggi kepada masyarakat gitu ya, dengan melalui konsesi ini harapannya bisa memberikan kontribusi terhadap itu, dan juga harapannya dengan keterlibatan perguruan tinggi dalam mengelola pertambangan, dia menjadikan itu legitimasi ketika dia bisa menjadikan praktik baik gitu ya, maka ini dapat juga diharapkan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, kira-kira secara substansi dia disebutkan begitu. Tapi pas kita periksa ulang gitu ya, apakah benar arahnya ke situ gitu ya. Yang pertama, kalau kita bicara soal transisi energi gitu ya, kalau kita bisa mengulas ke belakang misalnya ya,
soal kemarin di COP 29 di Baku gitu. Sebenarnya nggak ada yang baru di situ karena memang itu kayak memperkuat catatan-catatan hasil COP sebelumnya bahwa ya udah kita udah nggak perlu lagi menggunakan batu bara gitu. Tapi solusi-solusi yang sudah kita tawarkan di beberapa pertemuan gitu ya, itu harus benar-benar progresif dan pendanaannya seperti apa, karena waktu itu Hasim kan menjadi utusan khusus ya ketuanya dalam bidang energi dan lingkungan, di mana dia sebenarnya arahnya adalah untuk mengajak banyak orang berinvestasi, pengusaha maksudnya, terutama di bidang tadi energi hijau yang diklaim hijau itu ya. Dan kemudian tidak jauh juga sebenarnya dari perdagangan karbon. Jadi di sini emang nyari uang gitu karena punya ambisi 100 gigawatt energi terbarukan. Tapi kalau kita cross check lagi energi terbarukannya juga itu bisa dikategorikan solusi palsu gitu ya. Kemudian kedua soal perguruan tinggi tadi ya, lagi-lagi perguruan tinggi di sini khawatirnya jangan-jangan hanya dijadikan sebagai alat untuk legitimasi kepentingan dari pihak-pihak ini ya, yang tentunya ada di pemerintahan hari ini ya, pengusaha dan lain-lain. Itu nanti dengan adanya dalil misalnya dari kampus bahwa praktik pertambangan baik, maka itu jadi pembenaran untuk praktik-praktik pertambangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kampus kan sebenarnya dia independen ya harusnya. Jadi dengan ketika kampus mengelola tambang, fungsi check and balance-nya nanti akan terganggu gitu. Dan juga kritisnya mahasiswa gitu ya, itu juga akan terganggu karena sudah diintervensi dari situ gitu. Dan kemudian ini adalah selain kalau sebelum-sebelumnya adalah upaya komersialisasi pendidikan, misalnya kalau sekarang dia korporatisasi kampus gitu. Jadi kampus yang harusnya menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan itu justru berubah wajahnya menjadi industri baru gitu ya untuk pertambangan hari ini. Kemudian kalau kita ulas lagi mengenai bahwa ini jadi alat juga untuk mengakomodir kepentingan dari PP nomor 25 tahun 2024 itu, maka di sini juga memperkuat ya pemberian prioritas konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan itu. Ditambah lagi dengan ada hal bahwa ketika misalnya luasannya itu di bawah 2.500 hektar gitu ya, kurang dari itu, maka dia tidak perlu ada proses lelang, yang mana proses lelang ini jadi salah satu tata cara dalam ini ya pemberian izin gitu ya, yang sifatnya transparan, terbuka gitu, tapi kemudian ini ya udah prioritas dan ini rawan dikorupsi gitu ya. Mungkin itu dulu pengantarnya. Thank you Kak Mei. Bang Farhad dan Kak Mei sebetulnya dan teman-teman juga ya tentu yang menonton. Sebenarnya kami ada mengundang juga salah satu dosen yang tergabung dengan Serikat Pekerja Kampus, tapi memang kebetulan jadwal belum cocok karena sibuk mengajar. Ini lagi-lagi satu contoh bukti begitu ya. Untuk hadir ke podcast saja sibuk karena harus menjalankan fungsi tidak sama perguruan tinggi, apalagi kalau nanti tiba-tiba dikasih gula-gula berbentuk konsensi tambang gitu. Makin tidak bisa difokuskan gitu prioritas kerjanya untuk mendidik bangsa. Aku mau balik ke Bang Farhad gitu ya. Tadi bicara soal orang-orang yang rasanya punya kepentingan di balik dipercepatnya begitu ya RUU ini, yang sebenarnya rasanya kalau secara substansi utamanya tadi soal pemberian prioritas kayaknya nggak ada legitimasinya gitu secara akademik, secara tata kelola. Nah, kalau teman-teman Jatam melihatnya kenapa pertama kampus, kedua kenapa ini dipaksakan gitu, bahkan dibahas di masa reses yang kalau lihat di Tatip ya nggak ada legitimasi untuk membahas RUU begitu. Kalau lagi reses ya harusnya di dapil masing-masing para anggota itu. Nah, kalau dari hasil analisis kita ya di Jatam itu kan sebetulnya kenapa misalkan kampus ini menjadi salah satu target operasi gitu, kita nyebutnya aja sebagai target operasi kan, karena ini adalah upaya untuk menciptakan pemburu-pemburu rantai baru gitu. Target operasi yang yang dijadikan oleh pemerintah adalah ya satu, memang betul bahwa ini adalah upaya yang memang dilakukan misalkan oleh kekuasaan untuk bagaimana membungkam kritisisme yang ada di lingkungan kampus, lingkungan akademik gitu. Karena pada dasarnya selama ini yang kita lihat
eh, kampus ini memang betul masih sangat efektif lagi, khususnya gerakan mahasiswa itu untuk mengkritisi atau menggugat segala kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal gitu, tidak rasional bagi warga negara, khususnya yang berada di lingkar krisis itu sendiri gitu. Nah, selain itu, kalau misalkan kita lihat sejarah misalnya, ini kan praktik-praktik yang seperti ini kan sebetulnya bukan hal yang baru lagi gitu. Di tahun 78 misalnya ketika Daud Yusuf itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan waktu itu, dia juga berupaya dan menciptakan suatu aturan kampus yang kita sebut sebagai normalisasi kehidupan kampus dan NKK BKK itu, yang tujuannya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan politik mahasiswa ini diproteksi gitu. Nah, hal ini pula yang kemudian dilakukan oleh kekuasaan Prabowo. Kenapa dengan melakukan ini harapannya agar kampus ini atau mahasiswa ini mereka fokus pada apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab mereka gitu kan, apa yang menjadi tanggung jawab mereka, kuliah pula apa segala macam dan hal-hal yang seperti itu, sehingga persoalan-persoalan yang memang menuntut mereka untuk lebih serius lagi dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kebijakan misalnya, itu yang kemudian dipres gitu, dicoba untuk dihilangkan. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa misalkan dari konteks pemburuan rente misalnya, kalau dari informasi kita menduga sih sebetulnya, bahkan dugaan ini sebetulnya sangat beralasan juga. Kenapa? Karena yang mendorong yang kita duga yang mendorong agar revisi ini dilakukan secepat itu adalah Golkar dengan Gerindra itu sendiri gitu. Kenapa kita melakukan itu? Karena pada dasarnya yang kita lihat, yang kita temukan dari petinggi-petinggi ataupun orang-orang yang ada dalam partai ini memang terafiliasi dengan bisnis itu. Misalkan kita tahu bagaimana Bahlil Lahadalia yang selama ini bahkan kita berkali-kali juga melakukan pelaporan misalkan di KPK terkait dengan dugaan korupsi politik, korupsi perizinan yang dilakukan oleh Bahlil, tetapi sampai sekarang masih menggantung gitu kan, masih menggantung di KPK. Dan kita melihatnya seperti itu, bahwa hal-hal yang seperti ini memang sengaja dilakukan, dan ini salah satu inisiatornya, salah satu aktor utama yang terlibat, yang mendorong, ya kami duga adalah Gerindra dan Golkar itu sendiri, karena di dalamnya kolaborasi bisnis apa segala macam itu sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan Bahlil sendiri kan secara terang-terangan beberapa hari sebelum ada berhembusnya isu soal revisi ini kan, Bahlil dan beberapa menteri itu kan diangkat menjadi ketua Satgas aku lupa ya namanya, tetapi dia diangkat sebagai sebagai ketua Satgas itu, dan kita menganggap bahwa ini adalah sebagai upaya jaminan keamanan perburuan rente tambang dan energi kotor itu sendiri yang ada di Indonesia, sehingga ya itu yang kemudian dilakukan. Dan tidak susah sih sebetulnya untuk mencari bagaimana informasi-informasi yang beredar itu gitu. Tadi itu ya, Satgas yang dimaksud Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi ya. Betul. Ya, ya memang kalau dilihat dari konsepnya, kalau bicara konflik kepentingan ya, dengan adanya afiliasi di sektor itu aja, dan dia yang paling getol untuk mendorong regulasi yang akan menguntungkan. Kalau tadi ada analisis soal kemungkinan kampus cuma jadi front gitu ya, karena nanti pada akhirnya yang mengelola ya perusahaan besar juga, ya itu udah textbook konflik kepentingan tuh, karena regulatornya justru akan diuntungkan karena dia sendiri juga punya andil di bisnis tersebut gitu, di sektor ekstraktif. Nah, dan juga jangan lupa kalau misalkan hal ini misalnya dibiarkan oleh kampus itu sendiri misalkan, kita khawatirnya jangan sampai yang berhadapan langsung pada saat konflik itu terjadi, karena kan kita mengasumsikan bahwa ketika tambang ini betul-betul dikelola dan diterima oleh kampus, maka perluasan konflik dan skala konflik itu akan semakin meluas dan semakin melebar. Nah, ketika kampus ini tidak melakukan penolakan, pernyataan sikap yang secara tegas, maka yang akan berhadap-hadapan nanti dengan warga di lingkar tambang itu adalah kampus sendiri. Itu yang bahaya sih itu, sehingga ini akan memungkinkan bahwa kampus ini kehilangan kepercayaan dari warga negara sendiri untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi pada dasarnya dari konteks yang seperti ini justru dia akan menciptakan kerusakan dan penghancuran itu gitu. Apalagi publikasi teman-teman Jatam dan pengalaman teman-teman Jatam selama ini di lingkaran tapak begitu ya, itu udah sangat jelas sekali gitu ya, ekspansi infrastruktur batubara selalu diiringi dengan konflik horizontal dengan masyarakat, dan juga vertikal dengan aparat begitu ya.
Aku mau ke Kak Mei. Tadi disebut di satu sisi memang ada narasi dari pemerintah atau DPR begitu ya untuk mengesahkan RUU ini supaya kampus lebih sejahtera karena ada sumber pemasukan baru. Tapi tadi juga sempat disinggung di sisi lain sebenarnya tren global udah mulai meninggalkan nih batu bara karena memang udah banyak penelitiannya, udah banyak kesepakatan bersamanya bahwa ya sebetulnya itu sumber terbesar emisi dan oleh karenanya krisis iklim. Nah, kalau misalkan asumsinya ya, jangan sampai sih, tapi asumsi misalkan sah nih RUU-nya dan kemudian kampus bisa mengelola tambang-tambang batu bara ini, pertanyaannya memang di tingkat global masih laku nih batu bara. Di satu sisi ya tadi sosial dan lingkungan ya pasti rusak gitu, itu udah menjadi fakta dan temuan empiris. Tapi semisal emang perspektifmu ekonomi aja nih, emang masih laku nih batu bara tingkat global di saat negara-negara lain tuh udah mulai meninggalkan phase out batu bara ini. Oke. Pertanyaannya sangat dalam. Jaminan untuk meninggalkan 100% kayaknya masih proses ya. Tapi indikasinya ke sana ada gitu kan. Tapi nah ini yang jadi tren justru kebutuhan soal mineral logamnya makin tinggi juga gitu. Karena kan transisi energinya itu juga memerlukan ini ya bahan baku seperti misalnya kalau ngomongin kendaraan listrik kan perlu baterai gitu. Terus bicara soal tenaga surya gitu butuh solar panelnya kan, bahan bakunya gitu. Dan itu juga jadi jebakan sebenarnya untuk negara kita di mana salah satu semangat dari RUU Minerba ini juga mengakomodir soal mineral logam itu gitu ya untuk mempermudah ekspansinya nanti gitu. Dan ketika pun misalnya produksi batu baranya itu tidak untuk global tapi itu maksudnya untuk luar Indonesia itu justru akan jadi diwajibkan jadi harus butuh di Indonesia harus habis gitu kan untuk produksi dalam negeri ini harus dikonsumsi di dalam negeri juga akhirnya gitu. Jebakannya tuh bisa begitu gitu. Di sisi lain kita secara internasional mungkin ambisi-ambisi untuk meninggalkan penggunaan bahan baku energi batu bara itu ke yang lebih terbarukan dengan bahan baku yang dianggap lebih terbarukan gitu, tapi kemudian ternyata itu tidak lebih dari tadi solusi palsu aja gitu, karena nanti tetap untuk memasuk kebutuhan dari transisi negara-negara maju gitu ya, atau negara-negara global north gitu, tapi yang dikorbankan kemudian lagi-lagi negara-negara yang mempunyai sumber daya alam paling banyak, tapi dalam kategorinya dia masuk dalam negara-negara berkembang atau global south gitu. Nah, itu yang menjadi ini ya jebakannya gitu di dalam RU ini. Dan kemudian ini juga kalau menambahkan soal perguruan tinggi tadi ya, satu sisi gitu, dalil ketika misalnya perguruan tinggi nanti mengelola tambang gitu ya, kemudian kita misalnya sebagai masyarakat sipil ataupun masyarakat luas gitu menolak aktivitas pertambangan ini atau bahkan sampai bentrok, itu dituduhnya sebagai orang-orang yang anti terhadap ilmu pengetahuan, karena legitimasinya kan kampus itu adalah sumber ilmu pengetahuan gitu, kemudian mereka yang menciptakan teknologi dan inovasi, tapi kemudian ketika ini ditolak, justru itu dianggap kita kan menghalang-halangi inovasi dari ini ya pengetahuan itu sendiri dan teknologi itu sendiri gitu. Dan di sisi lain juga sama halnya dengan ketika ormas keagamaan diberikan konsesi secara prioritas gitu ya, ketika kita ini ya menolak gitu ya, masyarakat yang menolak nanti bentrok kalau kita ngelihat pola ya, ketika kita ngelihat pola rezim gitu sebelumnya dan mungkin tidak akan jauh beda dengan rezim yang sekarang gitu. Bisa jadi atau jangan-jangan nanti kita ini dilabeli sebagai orang yang anti agama gitu kan, ateis, komunis gitu kan, atau penista agama ketika kita menolak tambang, karena di sini kan nanti akan dilegitimasi bahwa ya tambang ini dikelola untuk kemaslahatan umat gitu, kesejahteraan bersama. Jadi kalau misalnya kita menolak, artinya kita sedang menolak untuk upaya menuju sejahtera bersama gitu kan, kemudian upaya untuk
bisa meningkatkan kualitas hidup umat gitu yang sedang diupayakan oleh ormas-ormas keagamaan tertentu gitu. Yang hari ini sudah jelas-jelas misalnya pimpinan-pimpinannya menerima meskipun di bawah itu sudah menolak gitu. Meskipun setiap daerah itu punya apa ya? Pemikiran atau sudut pandang yang dia tidak sepakat dengan para pimpinan-pimpinan, ya sebut sajalah NU misalnya, kemudian Muhammadiyah, itu tetap aja mereka jalan, mereka nggak peduli sama apa yang terjadi di Tapak. Padahal nanti dampak dari pertambangan yang kemudian dikelola oleh ormas-ormas keagamaan dan perguruan tinggi tadi, itu nanti juga akan kembali kepada kalau misalnya ormas keagamaan ya kepada ininya warga-warga NU misalnya, warga Muhammadiyah. Nah kalau misalnya perguruan tinggi ya tadi dampaknya juga kepada masyarakat yang selama ini misalnya hidup berdampingan dengan perguruan tinggi misalnya. Kemudian mahasiswanya juga dia jadi apa ya, diintervensi akhirnya ketika mereka melakukan kritik. Jangan-jangan penggunaan normalisasi kampus untuk itu ya mahasiswa, aktivitas mahasiswa itu akan lebih ketat gitu. Oke, Kak Mei, Bang Farhat, aku ingin sekali sebenarnya ngobrol lebih panjang, tapi ini dari tadi di kode-kode sama Nitya dan Jaya bahwa waktunya terbatas. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya, tapi sebagai penutup begitu, singkat aja. Jadi kan prosesnya masih berlangsung nih, rancangan undang-undangnya. Terakhir ada rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh Balek gitu ya, ada perwakilan dari masyarakat sipil juga, ada perwakilan dari ya ikatan-ikatan perguruan tinggi yang katanya pro begitu terhadap upaya revisi ini. Nah sebagai penutup, kalau dari Tren Asia sendiri dan Jatam sejauh ini secara organisasi apa yang sudah ditempuh begitu ya untuk mengadvokasi isu ini, dan kira-kira publik bisa atau penonton video ini apa yang bisa dilakukan gitu untuk mendukung upaya yang kalau misalkan sepakat dengan obrolan kita pada sore hari ini. Boleh Bang Farhat dulu. Ya, kalau Jatan sendiri sejauh ini ya kita tetap membangun komunikasi dengan jejaring warga yang ada di tapak-tapak krisis dan memperkuat ya terus bersama mereka, menyemangati mereka bahwa apa yang kita lawan hari ini itu betul-betul adalah modal yang besar, kekuatan yang besar, dan satu-satunya upaya yang bisa menumbangkan mereka itu adalah dengan cara ya bersatu, dengan cara tetap mengorganisir diri sendiri dan melakukan perlawanan. Dan yang kedua adalah ketika misalkan narasi-narasi pemerintah yang selama ini kan sering kali itu dinarasikan bahwa ini tidak dalam proses yang sangat kilat gitu. Tetapi yang harus kita pastikan adalah bukan dalam pengertian ketika kebijakan itu dilakukan menggunakan skema yang ada atau aturan yang berlaku, misalkan SOP yang berlaku gitu, tetapi yang harus kita pastikan adalah dalam kebijakan tersebut itu tidak memiliki muatan pelanggaran hak asasi manusia, tidak memiliki muatan perampasan ruang hidup dan pencemaran apa segala macam. Jadi poinnya sebetulnya seperti itu. Jadi bukan hanya dalam konteks ketika ini dilakukan dengan cara yang benar gitu, tetapi yang harus kita pastikan adalah di dalamnya apakah variabel-variabel ini terpenuhi untuk keadilan, untuk keselamatan warga, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri gitu. Itu yang menurut kita di Jatam yang harus diperhatikan sehingga membangun gerakan-gerakan perlawanan agar warga-warga ini yang ada di tapak ini tetap semangat untuk mempertahankan ruang hidupnya, memperjuangkan apa yang menjadi haknya mereka, itu terus menerus dilakukan dan dikampanyekan gitu. Thank you Bang Farhat. Ya. Kami? Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan ya sejauh ini misalnya Tren Asia itu selalu berupaya untuk memutakhirkan hasil-hasil riset kita gitu ya yang berkaitan dengan energi gitu, baik itu dia dari sektor energi fosil gitu ya maupun energi terbarukan, karena penting bagi kita untuk melakukan penelitian ini dan juga kampanye gitu ya, betapa pentingnya mendorong inisiatif untuk transisi energi menggunakan energi terbarukan berbasis komunitas dan juga menjalankan asas-asas demokrasi, tidak hanya misalnya demokrasi politik, ekonomi, tapi juga demokrasi sosial gitu ya. Bagaimana misalnya praktik dari kita berkegiatan ekonomi, kemudian bernegara dan berbangsa itu tidak lepas dari asas-asas yang ada di dalam undang-undang dan Pancasila itu sendiri sebagai ideologi politik bangsa gitu ya. Kemudian kita berupaya untuk memfasilitasi jejaring yang mempunyai inisiatif dan juga punya perhatian khusus terhadap isu transisi energi. Kemudian kita juga memfasilitasi ruang-ruang diskusi lah ya untuk teman-teman muda
baik itu untuk dalam rangka misalnya melihat bagaimana peristiwa dari kebijakan-kebijakan yang ada di dalam rezim hari ini gitu kan, atau misalnya kebijakan-kebijakan yang terkait, dan juga bagaimana misalnya kita membangun basis pengetahuan bersama gitu dari komunitas yang sudah lebih dulu misalnya melakukan inisiatif soal penggunaan energi terbarukan gitu ya, yang berbasis komunitas dan kemudian berkelanjutan tadi, serta kita juga sejauh ini misalnya melakukan riset, melihat misalnya dampak terhadap warga, terhadap lingkungan akibat dari bisnis-bisnis pertambangan, terutama hilirisasi batu bara dan nikel gitu ya. Karena beberapa tahun terakhir misalnya selama periode Jokowi sebelum bertransisi ke rezim yang sekarang gitu kan, marak kecelakaan kerja di sektor nikel gitu kan, dan kemudian konflik juga makin sering gitu ya, terutama di daerah Sulawesi dan Maluku dan sekitarnya gitu. Nah, mungkin itu sih riset dan kampanye. Sama mungkin tambahannya, karena krisis iklim itu nyata ya, kita udah ngerasain, dan ini makin parah akhir-akhir ini gitu, terutama akhir tahun kemarin panas makin tinggi, banyak kebakaran hutan gitu. Dan penting juga bagi kita untuk melakukan diskusi ini gitu kan terus menerus untuk menekan kebijakan pemerintah dan menghadang agar RUU Minerba ini tidak jadi disahkan gitu, karena tidak ada urgensinya dan justru akan menghambat transisi energi berkeadilan yang kita harapkan bersama itu. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Mei dan Pak Farhad sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Untuk teman-teman yang penasaran untuk melihat catatan ICW terhadap RUU Minerba ini bisa dilihat di website antikorupsi.org. Kami pada intinya sepakat juga begitu bahwa memang ada potensi besar dalam sektor korupsi begitu dengan pemberian prioritas ini, karena pertama-tama tadi sudah disinggung tidak dilelang, dan yang kedua ada potensi perguruan tinggi itu justru main di belakang layar gitu untuk dapat prioritas. Jadi silakan dibaca di situs kami. Kalau kami mendorong begitu teman-teman yang baik itu yang sedang berkuliah, para dosen, akademisi, atau yang sudah lulus, mendesak kampusnya begitu ya untuk bisa mengeluarkan sikap bagaimana respons mereka terhadap RUU ini. Karena tadi yang seperti sudah kita bahas, seringkali malah dijadikan token begitu, karena kampus sudah menyetujui, jadinya ini seperti substansinya sudah pasti sahih secara akademik. Jadi itu dorongan kami, semoga teman-teman bisa menyerukan itu di kampus masing-masing. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.